Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat beraktivitas serta rajin mencari ilmu. Kembali lagi berjumpa dengan channel saya Syarif Hidayatullah. Semoga apa yang dapat saya sajikan ini dapat menuai manfaat bagi teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video slide presentasi yang memuat materi tentang hakikat daripada sebuah puisi. Selamat menyaksikan. Sebelum materi pembahasan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya lahir di Brebes, 7 November 1999. Usia saya sekarang 20 tahun. Alamat saya di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Sekarang saya masih menjalani pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Dan salah satu hobi saya adalah membaca. Baik, yang akan kita bahas pada hari ini ada beberapa bab, yaitu 1. Pengertian puisi, 2. Unsur-unsur puisi, 3. Jenis-jenis puisi, dan terakhir prosedur penyusunan puisi. Bab pertama, pengertian puisi menurut ahli. Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Waluyo, 2002/25. Kesimpulan, bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Kemudian, SEBAB tanda hubung SEBAB keindahan puisi, yaitu 1. Diksi, majas, rima dan irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Kekayaan makna yang terkandung dalam puisi dikarenakan oleh pemadatan segala unsur bahasa. Bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan yang digunakan sehari-hari, menggunakan kata-kata konotatif, yang mengandung banyak penafsiran dan pengertian. Yang selanjutnya, CIRI tanda hubung CIRI puisi. 1. Dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi. 2. Puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman bersifat imajinatif. 3. Bahasa yang dipergunakan bersifat konotatif. 4. Puisi dibentuk oleh struktur fisik, tipografi, diksi, majas, rima, dan irama, serta struktur batin, tema, amanat, perasaan, nada, dan suasana puisi. 5. Dalam puisi terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Bab kedua, UNSUR tanda hubung UNSUR puisi. UNSUR tanda hubung UNSUR puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Yang pertama, unsur fisik, yaitu diksi. Pemilihan kata. Pilihan kata mempertimbangkan berbagai aspek estetis. Kata-katanya bersifat puitis, mempunyai efek keindahan. Kata-kata yang sudah dipilih bersifat absolut, tidak bisa diganti dengan padan kata lain sekalipun maknanya tidak berbeda. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman imajinasi. Dengan daya imajinasi yang diciptakan penyair, maka pada kata-kata puisi itu seolah-olah tercipta sesuatu yang dapat didengar, dilihat, ataupun dirasakan pembacanya. Kata konkret, untuk membangkitkan imaji, daya bayang pembaca, maka kata-kata harus diperkonkret. Jika penyair mahir memperkonkret kata-kata, maka pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa apa yang dilukiskan oleh penyair. Bahasa figuratif, majas. Majas dalam puisi adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara penghiasan yaki secara tidak langsung mengungkapkan makna. Majas digunakan penyair untuk menyampaikan perasaan, pengalaman batin, harapan, suasana hati, ataupun semangat hidupnya. Rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima itulah, efek bunyi makna yang dikehendaki penyair semakin indah dan makna yang ditimbulkannya pun lebih kuat. Ritma adalah pengulangan kata, frase, atau kalimat dalam bait-bait puisi. Tata wajah, tipografi, adalah bentuk bait dalam puisi,
Yang kedua, unsur batin, yaitu 1. Tema, sensei. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Persoalan-persoalan yang diungkapkannya itu merupakan penggambaran suasana batin. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. 2. Amanat. Amanat adalah sesuatu, pesan, yang disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan-pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapkan yang tersembunyi. 3. Perasaan, feeling. Puisi merupakan karya sastra yang mewakili ekspresi perasaan penyair. Bentuk ekspresi dapat berupa kerinduan, kegelisahan, atau pengangungan kepada kekasih, kepada alam atau Tuhan. Oleh karena itu bahasa puisi sangat ekspresif dan lebih padat. 4. Nada, toni, dan suasana. Nada puisi adalah sikap penyair kepada pembaca, bersikap menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. 5. Suasana puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Bab ketiga, jenis-jenis puisi, yaitu yang pertama puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. 1. Epik, puisi yang berisi cerita kepahlawanan. 2. Romansa, puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. 3. Balada, puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. 4. Syair, puisi berisi sindiran, nasihat, pengajaran agama dan juga berisikan sejarah atau dongeng. Kemudian yang kedua puisi larik, yaitu 1. Elegi, puisi yang mengungkapkan perasaan duka. 2. Ode, puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. 3. Serenada, sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Selanjutnya yang ketiga puisi deskriptif. Dalam puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya, yaitu 1. Satire, puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. 2. Kritik sosial, puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. 3. Puisi impresionistik, puisi yang mengungkapkan kesan, impresi, penyair, terhadap suatu hal. Bab keempat, prosedur penyusunan puisi. Pertama, menentukan struktur batin puisi, yaitu 1. Menentukan dan merumuskan tema. 2. Menentukan amanat. 3. Menentukan perasaan yang hendak disampaikan. 4. Menggambarkan suasana. Kemudian yang kedua, menentukan struktur fisik puisi. 1. Pemilihan diksi. 2. Penentuan imajinasi. 3. Penentuan tipografi puisi. 4. Pemilihan bahasa figuratif dan majas yang hendak digunakan. 5. Penentuan pola rima dan judul yang sesuai, singkat dan tepat. Alhamdulillah teman-teman, materi tentang hakikat sebuah puisi telah selesai disajikan. Mohon maaf, jika ada banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon bantu bangun channel saya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video berikutnya, dengan cara klik dan subscribe serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.